Baik Ustadz, ini ada informasi terkait dengan jemaah umroh pasca dihentikannya 2 gelombang jemaah umroh oleh otoritas Arab Saudi karena temuan belasan jemaah terpapar COVID. Kini pemerintah Arab Saudi membuka kembali keberangkatan jemaah umroh asal Indonesia, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Puluhan calon jemaah umrah bersiap di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pagi tadi. Mereka akhirnya diberangkatkan setelah pemerintah Arab Saudi membuka kembali calon jemaah umrah asal Indonesia dan Pakistan yang sebelumnya dihentikan akibat terpapar COVID-19. Nantinya walaupun calon jemaah sudah melakukan tes COVID di tanah air, namun setibanya di Arab Saudi, mereka akan tetap dikarantina terlebih dahulu selama 1 hari. Selain itu, terjadi kenaikan pada biaya umrah sebesar 15%. Ya kalau secara real di Saudi Arabia ini kan ada kenaikan yang signifikan masalah tax, ya ada 15%. Ya, dan semua kenaikan itu berdampak kepada seluruh aktivitas, baik itu untuk hotel, baik itu makan, baik itu transport, dan semuanya mengalami kenaikan. Jadi kemungkinan kenaikan itu minimal sekitar 15% daripada apa yang ada di dalam tax dari pemerintah Saudi sendiri. Diharapkan kepada calon jemaah umrah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, karena sebelumnya ada 13 warga negara Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Arab Saudi. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Alhamdulillah kegiatan umroh berangsur-angsur mulai jalan kembali dan semoga saja semuanya segera dapat kembali normal ya Ustadz. Ustadz, ini kan jemaah ingin tetap pergi umroh meskipun kondisi pandemi masih berlangsung. Bagaimana ini Ustadz? Ya tentu ya kerinduan terhadap Baitullah itu memang terkadang tidak bisa ditahan. Karenanya dalam masa pandemi seperti ini aja orang masih banyak yang kemudian mau berani mengambil resiko ya. Padahal kalau menurut saya tahan dulu, tenang dulu. Tapi ya memang bagaimana ya, intinya kalau kita lihat kemarin itu ada yang terpapar belasan jemaah kita. Artinya apa? Artinya mungkin kita mungkin belum siap atau mungkin harus mempersiapkan lebih lagi kalau tetap memaksakan untuk umroh ya, karena memang sulit untuk menahan dan lain-lain. Boleh jadi ya kita harus ekstra lebih ketat lagi, tapi ya tidak bisa trial and error seperti ini, harus ada historical. Jadi kan kita ada catatannya bagaimana mereka bisa terpapar, padahal kan kemarin saja pergi pasti sudah dengan protokol yang ketat. Ya, apalagi di Saudi Arabia, di Tanah Haram pasti juga protokolnya ketat. Tapi kenapa masih seperti ini? Kita harus melihat di mana kelalaiannya, di mana kesalahannya, agar supaya ke depan jangan sampai terpapar. Nah itu dia, semuanya olahraga, umroh ya, ibadah-ibadah, ritual semuanya itu juga ya memang kita ini dalam masa pandemi lah. Jadi artinya mencoba menahan diri, coba tahan diri, jangan sampai kita tidak ada atau misalnya kurang di dalam perhatiannya kepada protokol COVID ini di dalam setiap aktivitas kita, terutama ini nanti kita berjumpa dengan banyak orang nanti walaupun dibatasi ya protokol, tetapi kan di situ dari berbagai bangsa hadir di sana dan kita tidak paham seperti apa nanti walaupun sudah ada jarak dan lain-lain, karena ada airborne tadi penularan dari udara, dari banyak hal gitu. Nah ini yang kita harus lebih ekstra hati-hati. Kira-kira seperti itu. Iya, tetap harus jaga protokol kesehatan, tapi kerinduan untuk ke Baitullah ini memang tidak bisa ditahan kan Ustadz ya. Namun sebenarnya apa sih Ustadz keutamaan umroh ya sehingga jemaah tetap berbondong-bondong ingin mengunjungi Baitullah ini Ustadz? Ya tentu ya keutamaannya kalau dalam hadis itu jelas disebutkan al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Dari umroh yang satu ke umroh yang lain ya, ini menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi kalau misalnya kita umroh tahun kemarin atau 2 tahun kemarin atau 3 tahun kemarin atau tahun kapanpun sampai kemudian kita berumroh lagi, di antaranya inilah kafaratun lima bainahuma. Jadi inilah yang kemudian kafarat sebagai penghapus dosa kita ketika kita benar-benar melakukan umroh ikhlas, melakukannya niat ridho, mencari ridho Allah. Nah ini yang kemudian tidak bisa dibalas dengan yang lain. Selain apa? Selain itu tetapi kenikmatannya, waduh nikmat sekali. Betapa nikmatnya ketika kita itu masuk ke dalam ibadah di tanah haram. Jadi nggak bisa lah ya kalau misalnya dibandingkan, kita menceritakannya sulit sekali.
harus memang dirasakan bagaimana bergetarnya lutut kita ketika kita di hadapan Masjidil Haram atau di hadapan Ka'bah Baitullah gitu ya, bagaimana kita terharu, bagaimana kita betul-betul hati kita ini terpaut kepada Baitullah ya, dan bagaimana kita juga terharu biru gitu ya dengan memohon ampunan kepada Allah ya. Aduh, doa-doa semuanya, milah-milah Ibrahim dan semua ziarah-ziarah yang kita lakukan, semuanya suasananya berbeda, atmosfernya berbeda, dan itu yang memang tidak bisa ya dibandingkan dengan yang lain. Karena kecintaan atau misalnya ketakwaan kita kepada Allah, inilah sebetulnya puncak kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu puncaknya di mana ketika kita merasa dekat dengan Allah. Itu kebahagiaan, tidak ada taranya, tidak bisa dibandingkan dengan materi, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Nah, disitulah nikmatnya iman. Kalau sudah begitu ya kita memang sulit untuk menahan dan lain-lain, tetapi kita perlu menghimbau, mengingatkan bahwa ingat COVID yang selalu mengancam, karenanya ayo tahan, ayo kemudian lebih ekstra hati-hati lagi. Ya, idza azamta fatawakal 'ala Allah. Kalau sudah berazam, doa bermaksimal semuanya sudah dilakukan, ya tawakal 'ala Allah. Kira-kira begitu. Iya, Masya Allah. Jadi siapapun yang dipanggil ke Baitullah di tengah pandemi COVID-19 ini, ingat tetap jaga kesehatan, begitu ya. Jadi kita bisa kembali ke tanah air tanpa kurang suatu apapun dan sehat walafiat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ingin sepertinya mendengarkan tausiah dari Ustadz Erik, tapi sayang waktu kita sudah habis, Ustadz. Terima kasih kepada Ustadz Erik Yusuf yang sudah memberikan tausiahnya kepada kami dan para penonton Acuwa TV. Terima kasih juga kepada Anda para penonton Acuwa TV yang sudah menyaksikan Muslim Update. Ustadz Erik silahkan bisa berakhir pekan kembali bersama keluarga ya Ustadz. Dan jangan lupa kepada para penonton Acuwa TV untuk saksikan selalu program Muslim Update di Acuwa TV setiap hari. Saya Nurul Cinta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.